Sudah. Iya, shalom. Selamat siang anak-anakku yang ada di kelas 11. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, puji Tuhan ya, semuanya sehat, semuanya luar biasa. Ya, kita bersyukur kalau kita boleh ada di ruangan ini, melangsungkan proses pembelajaran. Kita boleh kuat, kita boleh sehat, semua karena Tuhan. Karena itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anakku, agar kita belajar dengan nyaman, kita belajar dengan ruangan yang bersih. Sekarang silakan kalian mengambil sampah atau kertas yang ada di samping kiri kalian atau yang ada di bawah kursi. Silakan kalian ambil lalu buang ke tempat sampah. Karena ketika ruangan kita bersih, ketika ruangan kita indah, ketika ruangan kita rapi, maka kita pun belajar dengan nyaman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Oke, baik anak-anakku, kita akan memulaikan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum itu, seperti biasanya, kita awali pembelajaran ini dengan doa. Kita minta hikmat kepada Tuhan, agar dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita boleh mengerti dan memahami setiap pelajaran yang kita pelajari hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena kesempatan yang terindah yang Kau anugerahkan bagi kami dengan anak-anak-Mu, sehingga pada jam ini kami boleh melangsungkan proses pembelajaran. Namun Tuhan, sebelum kami memulaikan pembelajaran ini, kami sadar kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Sebab itu kami mohon, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, penuhi kami dengan hikmat-Mu, agar dengan hikmat kami dapat mengerti dan memahami setiap pembelajaran yang kami pelajari hari ini. Dari awal sampai dengan selesainya pembelajaran kami di hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu siap untuk belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, bagaimana anak-anakku? Sehat? Semangat hari ini ya? Ya, puji Tuhan, semua semangat. Kalau semua semangat, maka kita pun akan belajar dengan semangat. Ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Adakah yang tidak hadir hari ini? Satu orang ya yang tidak hadir. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Mawar. Kenapa Mawar tidak hadir hari ini? Sakit. Oh ya, ya, kita berdoa bersama. Semoga Mawar cepat pulih, cepat sembuh sehingga minggu depan dia boleh mengikuti pembelajaran lagi. Ya, ya, baik anak-anakku. Adakah di antara kalian yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Atau materi kita pada minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Ya, silahkan. Katrina, masih ingat? Ya, silahkan. Kita belajar tentang apa pada minggu yang lalu? Oke, Alfon? Devina? Ya, puji Tuhan. Semuanya masih ingat ya materi kita pada minggu yang lalu. Ya, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang cinta kasih dan kesetiaan. Mana cinta kasih dan kesetiaan adalah tiga hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Cinta kasih dan kesetiaan dapat menimbulkan sebuah perubahan yang besar. Misalnya, cinta kasih dapat memadamkan api permusuhan. Selanjutnya, dengan cinta kasih seseorang dapat mengorbankan dirinya untuk kehidupan orang lain. Contoh, ya, Allah sendiri mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia, menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya, oke anak-anakku, pada hari ini atau pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Roh Kudus membaharui gereja. Roh Kudus membaharui gereja. Nah, bagaimana kita akan belajar bagaimana peran Roh Kudus dalam terbentuknya gereja perdana, atau kemudian bagaimana sikap gereja sebagai komunitas baru yang inklusif atau terbuka terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kemudian kita akan belajar langkah-langkah apa yang dilakukan oleh gereja untuk mewujudkan gereja yang inklusif atau gereja yang terbuka. Nah, anak-anakku,
pada materi ini, setelah kita mempelajari materi ini, ke depannya kalian diharapkan dapat menjelaskan, ya, kalian dapat menjelaskan bagaimana Roh Kudus berperan dalam terbentuknya gereja. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan beberapa contoh tentang gereja sebagai komunitas baru yang inklusif atau terbuka terhadap orang-orang yang ditolak dalam masyarakat. Yang ketiga, kalian dapat menyusun langkah-langkah yang menjadikan gereja lebih inklusif. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi ini. Nah, untuk model pembelajaran yang kita pakai pada materi ini adalah model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, karena ada diskusi, maka hari ini Ibu akan membentuk kelompok atau Ibu akan membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, untuk kelompok 1, Alfon, Devina, Erlina, dan Katrina. Kelompok 2, Agung, Anita, Aridolfi, dan Lima. Untuk kelompok 3, Murlin, Henry, Felix, dan Darwin. Jadi ada 3 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, anak-anakku, dalam gereja kalian masing-masing, ya pasti kalian semua yang ada di sini punya gereja, ya, punya masing-masing gereja, karena Ibu tahu ada yang dari GPI, IBK, ada yang dari Pantai Kosta, ada yang dari Betani. Nah, coba kalian lihat masing-masing gerejamu, ya, adakah seseorang yang kalian tokohkan, yang kalian anggap sangat penting, sangat berperan di dalam gerejamu sehingga gereja itu terlihat sebuah perubahan. Ada perubahan besar ketika seseorang itu hadir. Ada ya? Ya, kalau menurut Devina ada? Ada. Menurut Agung ada ya? Oke, ada ya. Ya, menurut Henry ada. Iya, pasti ada ya. Ada seseorang yang kalian anggap hebat, yang kalian anggap sangat penting karena dia melakukan sebuah perubahan. Nah, kalau menurut Agung seseorang itu siapa? Pendeta. Ya. Kalau menurut Devina seseorang itu siapa? Sama, pendeta juga ya. Iya. Pasti semua jawaban sama. Ya, yang kalian anggap orang penting, orang yang sangat berperan, yang kalian tokohkan karena dia mau melakukan sebuah perubahan, itu adalah pendeta. Oke, luar biasa anak-anakku. Ya, yang pasti ada ya. Ya, seseorang yang yang selalu berjuang untuk gerejanya sehingga gereja itu mengalami sebuah perubahan. Nah, kalau menurut Devina misalnya pendetamu yang dia lakukan di dalam gerejamu misalnya apa sehingga jemaatmu itu bisa mengalami sebuah perubahan? Oh ya, oke, puji Tuhan, luar biasa. Ya, memang. Menurut Devina, ketika sebelum pendeta hadir atau pendeta masuk di dalam gerejanya, banyak jemaat yang masih menyembah berhala. Kalau sakit dia ke dukun, tetapi ketika pendetanya masuk, nah semuanya diterobos oleh pendeta. Nah, sehingga sekarang sudah banyak anggota jemaat yang tidak lagi percaya kepada berhala, tapi percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Nah, puji Tuhan. Nah, terobosan yang sangat luar biasa yang sudah dilakukan oleh si pendeta menurut Devina. Nah, adik-adik, anak-anakku yang sangat dikasihi Tuhan. Nah, sekarang kalau di dalam gerejamu ada seseorang atau ada tokoh yang kalian anggap penting, yang membuat sebuah perubahan besar. Sekarang kita perhatikan di slide. Nah, di slide ini ada 4 foto atau 4 gambar ya. Nah, ada 4 foto atau 4 gambar. Nah, ini adalah 4 tokoh yang sangat berperan
dalam perubahan sebuah gereja. Coba kalian simak baik-baik. Nah, kalau menurut kalian siapakah keempat tokoh ini? Alfon, bagaimana? Siapakah keempat tokoh ini? Oke, Felix, menurut Felix siapa keempat tokoh ini? Ya, luar biasa. Anita, siapakah keempat tokoh ini? Ya, jawaban yang sama ya. Ya, keempat tokoh ini adalah pertama Peter Waldo, yang kedua Jan Hus, yang ketiga Martin Luther, dan yang keempat adalah Yohanes Calvin. Ya, keempat tokoh ini sangat berupaya untuk mewujudkan sebuah perubahan gereja pada masa itu. Mereka sangat berperan dalam sebuah perubahan gereja atau dalam reformasi gereja pada waktu itu. Nah, pertanyaannya, apakah yang mereka lakukan terhadap gereja? Atau apa yang mereka sudah lakukan terhadap gereja? Silahkan. Bagaimana Felix? Oke, luar biasa. Henry, apa yang mereka sudah lakukan terhadap gereja? Ya, luar biasa. Terima kasih atas jawabannya. Ya, yang mereka sudah lakukan terhadap gereja adalah mereka melakukan perubahan besar terhadap gereja. Mereka melakukan sebuah reformasi gereja. Nah, anak-anakku, pada kelompok yang ibu sudah bagikan tadi, ya ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan kalian mengambil tempat duduk pada masing-masing kelompok. Nah, untuk kelompok 1 di sebelah kanan, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di sebelah kiri. Ya, silakan kalian mengambil tempat duduk masing-masing sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, jika semua sudah ada pada posisinya masing-masing, sekarang silahkan kalian buka Alkitab, ya. Kalian buka Alkitabmu. Salah satu bagian Alkitab yang kita mau simak, yang kita mau amati pada hari ini adalah buka kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Ya. Silahkan kalian baca sambil mengamati. Ibu berikan kalian waktu membaca 5 menit mulai dari sekarang. Silahkan. Ya, waktu membaca sudah selesai. Jika semua sudah selesai membaca, sekarang silahkan kalian mendiskusikan hasil pengamatan kalian, ya, dalam bagian Alkitab yang sudah kalian baca. Nah, silahkan ya kalian mendiskusikan hasil pengamatan kalian pada bagian Alkitab yang sudah kalian baca dengan ada 3 pertanyaan yang kalian diskusikan pada masing-masing kelompok. Yang pertama, mengapa gereja harus diperbaharui? Yang kedua, perubahan dahsyat apa yang terjadi pada waktu gereja perdana terbentuk, dan hal-hal apa saja yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus pada hari Pentakosta. Yang ketiga, pembaharuan apa yang ingin kamu lihat di dalam gerejamu. 3 hal itu yang kalian diskusikan. Nah, silahkan kalian diskusikan pada masing-masing kelompok. Nah, untuk mendukung hasil pengamatan kalian, kalian bisa mencari dalam buku paket dan juga kalian bisa mencari di internet. Oke, silahkan. Ya, ibu kasih kesempatan kalian untuk berdiskusi kelompok 20 menit. Ya,
anak-anakku, jangan lupa ya, setelah berdiskusi dengan kelompok, maka sebentar masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, tetapi sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Mungkin ada kelompok yang belum paham, silakan ditanyakan. Oh, sudah paham semua ya? Ya, puji Tuhan. Ya, kalau sudah paham semuanya, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang, diberikan waktu 20 menit. Silahkan. Nah, anak-anakku, waktu diskusi sudah habis. Atau waktu diskusi sudah selesai. Apakah kalian sudah menyelesaikan hasil diskusi kalian? Oke, jika sudah, silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ibu mulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusimu. Dan jangan lupa ya, kelompok yang lain silahkan didengarkan penjelasannya dari kelompok 1. Kemudian sebentar diberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi ya hasil diskusi dari kelompok 1. Menanggapi ya berupa pertanyaan, masukan dan saran. Oke, silahkan kelompok 1. Ya, puji Tuhan, kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan ya kepada kelompok yang lain, silakan menanggapi. Oke, puji Tuhan, kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, silahkan duduk kelompok 1. Kita lanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusimu. Kelompok lain silakan mendengarkan, sebentar diberikan kesempatan untuk menanggapi. Ya, sudah selesai, silakan kelompok lain berikan tanggapan. Ya, dari kelompok 1 silakan. Kelompok 3 silakan menjawab. Kelompok 2 dijawab ya. Ya, puji Tuhan. Semua sudah selesai, yang menanggapi sudah. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2 karena telah menyelesaikan presentasinya. Ya, kita berikan tepuk tangan. Ya, siap-siap kelompok 3. Ya, silahkan kelompok 3. Ya, kelompok yang lain silahkan memberikan tanggapan. Baik berupa pertanyaan, saran, dan masukan. Iya, puji Tuhan, kelompok 3 juga sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya dan setiap tanggapan pertanyaan sudah dijawab dengan jelas, dengan baik. Puji Tuhan, kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Ya, silahkan duduk kelompok 3. Iya. Nah, puji Tuhan, semua kelompok sudah atau telah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, anak-anakku, setelah hasil diskusi kalian sudah presentasikan pada masing-masing kelompok, sekarang adakah yang membantu ibu? Di antara kalian, adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil diskusi ini? Atau dari materi ini? Adakah di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan dari materi ini? Ya, ada ya. Ya, puji Tuhan 3 orang yang angkat tangan berarti siap untuk memberikan kesimpulan. Oke, yang pertama Alfon, silakan. Apa kesimpulanmu dari materi ini? Ya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Alfon yang telah memberikan kesimpulan. Selanjutnya Rima. Silahkan Rima. Selanjutnya Darwin. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Rima, Darwin, dan Alfon yang telah memberikan kesimpulan dalam materi ini. Puji Tuhan, terima kasih ya atas kesimpulannya. Nah, sekarang
Coba kalian perhatikan. Ya. Lihat, kesimpulan dari materi ini ya Ibu akan tambahkan hasil dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman-temanmu. Nah, ini kesimpulan dari materi ini ya, mengapa gereja harus diperbarui? Karena Martin Luther, Yohanes Calvin, Peter Waldo, dan Jan Hus melihat ada banyak hal yang tidak beres dengan kehidupan orang Kristen. Dan gereja pada waktu itu, di mana gereja menjual surat-surat pengampunan dosa, yang artinya dengan membeli surat itu maka si pembeli akan diampuni dosanya. Nah, sehingga Martin keempat tokoh reformasi itu melakukan sebuah pembaharuan karena mereka tidak setuju dengan aturan gereja pada waktu itu. Nah, sehingga gereja pada waktu itu diperbaharui menjadi gereja reformasi. Nah, kemudian perubahan dahsyat yang terjadi pada waktu gereja perdana terbentuk, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, setiap murid dihinggapi kuasa Roh Kudus. Ya, seperti nyala api atau tidak api di atas kepala mereka, dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, dengan penuh keberanian, para murid memberi kesaksian sehingga hampir 3.000 jiwa percaya kepada Yesus. Nah, selanjutnya perubahan dahsyat yang terjadi pada waktu gereja perdana terbentuk. Nah, orang-orang Kristen perdana tidak lagi memikirkan diri mereka sendiri, tetapi mereka membagi-bagikan harta mereka untuk digunakan bersama. Mereka bertekun dalam doa. Mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti sambil memuji Allah. Nah, ya, sambil memuji Allah. Nah, itu kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Nah, anak-anakku, setelah kalian mendengarkan kesimpulan dari materi ini, adakah di antara kalian yang mau bertanya? Silahkan. Atau ada yang tidak dipahami dari materi ini, silahkan ditanyakan. Ya, sudah paham semuanya? Oke, puji Tuhan ya. Ya, karena semuanya sudah paham, sekarang silahkan kalian buka buku paket ya. Silahkan kalian buka buku paket yang ada. Nah, di dalam buku paket ada tersedia satu pertanyaan. Nah, sudah buka buku paket ya? Ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Pertanyaannya adalah, tuliskan beberapa contoh tentang gereja sebagai komunitas baru yang terbuka terhadap orang-orang yang ditolak dalam masyarakat. Ya, kalian disuruh untuk menuliskan beberapa contoh. Silahkan. Kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya, jika sudah selesai mengerjakan, nah, adakah di antara kalian yang bisa membantu Ibu untuk menjawab dari pertanyaan ini? Ya, silahkan, Katrina, Felix, Henry. Ya, puji Tuhan. Ya, baik sekali jawabannya. Ibu ucapkan terima kasih. Ya, coba kalian perhatikan beberapa contoh tentang gereja sebagai komunitas baru yang terbuka terhadap, nah ini dia. Nah, ini. Contoh yang pertama itu kehadiran orang-orang Helenis, yaitu orang-orang dari berbagai latar belakang, bahasa dan budaya yang berbeda yang tergabung menjadi warga gereja. Yang kedua, keterbukaan terhadap kaum perempuan dalam kegiatan gereja dan bahkan kepemimpinan gereja. Ya, jadi itu contohnya ya. Ya. Ada dua contoh, mana kehadiran orang-orang Helenis
yaitu orang dari berbagai latar belakang bahasa dan budaya yang tergabung di dalam satu keluarga gereja, yang kemudian keterbukaan terhadap kaum perempuan dalam kegiatan gereja dan bahkan kepemimpinan gereja. Ya. Nah, sekarang setelah selesai, nah ini Ibu siapkan LKPD ya. LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam lembar kerja peserta didik ini ya, kalian akan menjawab ada beberapa pertanyaan di dalamnya. Ya. Silakan ambil kertasnya, salah seorang ambil kertas, ambil lembar kerja ini, lalu bagikan ke teman-temannya. Ya, Ibu berikan kesempatan atau berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan soal yang ada di dalam lembar kerja itu. Silahkan. Oke, waktu mengerjakan sudah selesai. Jika sudah selesai dikerjakan, silakan ya dikumpulkan di depan untuk diperiksa oleh guru, dan jangan lupa dengan pertanyaan pertama tadi ya. Ya. Silakan semua dikumpulkan di depan untuk diperiksa oleh guru. Ya. Mengerjakan lembar kerja peserta didik sudah selesai. Sekarang ada waktu kalian 10 menit untuk membuat resume. Silahkan buat resume dari materi kita hari ini. Silahkan. Oke, waktu membuat resume sudah selesai. Ya, waktu membuat resume sudah selesai. Nah, maka tanpa terasa ya, waktu kita sudah berada di kegiatan penutup dari pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Namun, ya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu memberikan satu tugas kepada kalian. Ya, Ibu memberikan satu tugas untuk kalian menyusun langkah-langkah. Nah, ini ada soalnya ya. Tolong dicatat soalnya sini ya. Nah, ini tugas di rumah ya. Nah, susunlah program yang dapat kamu lakukan untuk menciptakan sebuah gereja yang inklusif. Misalnya mengadakan malam keakraban bagi seluruh jemaat yang disponsori oleh kaum remaja gereja. Kamu dapat mengajak remaja yang berbeda sekolah dengan kamu untuk bersama-sama melakukan kegiatan ini. Nah, ini tugas di rumah. Ya, tugas di rumah. Nah, dan jangan lupa kalian untuk membaca dan mempelajari materi kita pada minggu depan. Nah, ya, jangan lupa mempelajari materi untuk minggu depan tentang hidup yang dipimpin oleh Roh. Dalam buku paket itu ada, silahkan kalian mempelajarinya ya. Silahkan mempelajari materi itu untuk minggu depan. Oke anak-anakku, ya, pembelajaran kita sampai di sini. Nah, namun kita akan akhiri dengan doa. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan dengan pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga proses pembelajaran kami hari ini dapat selesai. Kami akan kembali dan pimpin sertai kami di sepanjang perjalanan. Bahkan kami di rumah dengan penuh selamat. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, dengan demikian pembelajaran kita hari ini selesai. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.